beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa. Bahkan Tuhan, kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Mari Tuhan kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan. Kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang ada di rumah-rumah juga pagi hari ini. Haleluya, kita boleh mengucap syukur kalau hari ini masih boleh beribadah bersama-sama meskipun masih streaming. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Pagi hari ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam ibadah kita. Kita mau menundukkan kepala terlebih dahulu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Setiap hari kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami mengalami Tuhan penyertaan-penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus mengucap syukur dan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami terus melakukan yang berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk meninggikan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami dan doa-doa yang kami naikkan. Dan biarkan firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini menyegarkan jiwa kami. Dan kami boleh terus Tuhan limpahi dengan damai sejahtera. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam penyembahan kita. Buka hati kita di hadapan Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
Haleluya. Mari katakan sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan. Ini dasar kami untuk berharap Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus.
Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, "Majulah." Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama
kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yes, ku terima sekarang kemenangan dan mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom, puji Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap bersukacita, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Nah, saudara, kita masih terus belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini untuk jadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak, dan kemudian keluar sebagai pemenang. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hari-hari ini Tuhan mau kita jadi gereja yang kuat, bertindak, dan keluar sebagai pemenang. Untuk itu kita terus belajar dari kitab Filipi, di mana di sana ada banyak perintah Tuhan yang mengajar kita untuk jadi umat Tuhan yang kuat di hari-hari seperti ini. Kita tahu kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia sedang dalam penjara, dan ini katanya surat yang terakhir. Dia menulis pesan kepada jemaat di Filipi,
pada saat dia sedang mengalami lockdown atau di lock up ya. Hal yang sama juga sedang kita alami hari-hari ini. Nah, yang pertama kita akan lihat dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 saya bacakan buat saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita untuk yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, mengerjakan keselamatan di sini artinya atau sama dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan maut. Dan kita juga harus tahu Tuhan mau sekarang kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Mengerjakan keselamatan artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya kita hidup mengasihi Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, memang Roh Kudus yang mengerjakan semua itu di dalam kita. Tapi tentu bagian kita ialah kita harus mau dan rela untuk sungguh-sungguh melakukannya, untuk sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, hari-hari ini kita disuruh membaca, memperkatakan Mazmur pasal 91 setiap hari. Nah, saudara mesti tahu bahwa pasal itu bukanlah pasal di mana seperti jimat atau rapalan yang kalau kita baca kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik itu, saudara. Sebab kunci daripada pasal itu ada di ayat yang ke-14. Jadi kuncinya ialah kita harus melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Maka pasti perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara, nggak bisa cuma baca, tapi kita tidak hidup mengasihi Tuhan. Saudara baca sehari 10 kali sekalipun, percuma. Karena Tuhan mau, ya, kita itu hidup dalam keintiman dengan Dia. Masih ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2? Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita, tapi dosa dan kejahatanmu lah yang memisahkan aku dan kau, kata Tuhan. Jadi dosa yang menghalangi kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan. Maka saya percaya yang pertama-tama ialah kita mengalami berkat dari Tuhan itu. Ya, kita diluputkan, kita dilindungi. Tapi kalau sudah baca ayat berikutnya, Paulus berkata bahwa supaya hidup kita ini jadi teladan buat orang lain. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, perikopnya berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu judul perikop itu ya. Nah, tapi kita tidak perlu baca semua. Saya langsung mengajak kita memperhatikan mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 dari perikop itu. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mempelajari bagian yang kedua ini, saya ingin memberi sedikit penjelasannya dari ayat-ayat yang baru kita baca ya. Saudara, hari-hari ini kan di luar sana itu ada banyak orang ya, atau ada segelintir orang yang ingin membelokkan fakta atau memutarbalikkan kebenaran ya, supaya orang jadi bingung, orang jadi galau ya, jadi bertanya-tanya. Yaitu misalnya kalimat-kalimat seperti ini. Bagaimana mungkin katanya kita itu mempercayai Yesus itu Tuhan, padahal dia tadinya adalah manusia yang kemudian mati, okelah mungkin bangkit, naik ke sorga, lalu kemudian disembah sebagai Tuhan. Kok bisa begitu? Nah saudara, dengan kalimat-kalimat itu kita sendiri juga bingung. Mana bisa ada orang atau tadinya manusia, tapi kemudian setelah mati dan bangkit jadi Tuhan? Mana bisa begitu? Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Lain saudara. Tuhan itu kan Allah yang kekal. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan semua ada oleh karena keberadaannya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semua ada dalam dia. Itu sebabnya dia disebut Allah, disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Dari manusia jadi Tuhan. Nah, di sini Paulus menulis kembali. Ya, bukan Paulus yang mengakui dia Tuhan, tapi Paulus hanya mengingatkan kembali siapa Yesus sebelum dia jadi manusia. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi demi saya dan saudara, Tuhan itu 2000 tahun yang lalu merendahkan dirinya untuk jadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah, tinggal di sorga, turun ke bumi jadi manusia, supaya dia boleh menjadi jalan bagi penebusan dosa manusia. Setelah dia mengerjakan karya penebusan, dia naik ke sorga dan kembali kepada keberadaannya semula sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu sebabnya waktu Yesus jadi manusia, ya, Allah Bapa begitu meninggikan dia, dikatakan, sehingga setiap lutut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita jangan bingung lagi, jangan goyah lagi. Nah, tapi mari saya teruskan. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dan saudara lewat cerita ini? Yaitu Tuhan sedang memberi teladan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Yaitu Dia adalah Allah yang rendah hati. Dia bahkan mau merendahkan dirinya sedemikian rendahnya. Allah jadi manusia demi menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan minta sekarang, kalau kita mesti umat yang kuat, bertindak dan jadi pemenang, kita mesti memiliki sifat dan karakter seperti Allah, yaitu rendah hati. Haleluya. Saudara, lawan daripada kerendahan hati ialah kesombongan. Dan Alkitab mencatat, ya, kesombongan adalah salah satu penyebab dari kejatuhan manusia. Bahkan iblis sendiri pun jatuh karena kesombongan. Iblis jatuh karena kesombongan, betul? Dia ingin menyamai Tuhan. Ironisnya, manusia pertama juga jatuh karena kesombongan.
karena ingin menyamai Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan berpesan kepada kita bahwa kalau kita congkak, kalau kita sombong, kita pasti hancur. Kalau kita tinggi hati, kita pasti jatuh. Sebaliknya, kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan justru akan meninggikan kita. Matius pasal yang ke-23 ayat 12 berkata begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Saudara, kerendahan hati itu ya, kalau boleh saya ilustrasikan, ya, kenapa sangat penting dalam kehidupan setiap kita, orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan. Maka kerendahan itu seperti begini. Misalnya saudara itu mau membangun suatu tembok yang kokoh, suatu pilar yang besar, yang megah gitu ya. Bagaimana saudara bisa bangun tembok itu? Tentu saudara butuh bahan-bahan seperti batu, air, pasir, apalagi kawat baja ya, yang dicor di dalamnya itu. Nah, setelah jadi, kan tidak indah dilihat karena batunya kelihatan, besinya ada kelihatannya. Apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti semen, kita mesti aci supaya dibungkus itu, ditutup itu dengan rapi, dengan rata itu barang-barang yang besar-besar itu di dalam itu, sehingga indah dilihat. Nah, kerendahan hati itu seperti itu. Di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita mungkin punya semuanya. Kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan, kita punya karunia rohani, kita hebat, ya. Tapi semua itu akan jadi indah waktu kita menutup itu semua dengan kerendahan hati, sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Puji Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan bahkan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara sombong, saudara akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan jadi lawan kita, mana bisa menang? Tapi kalau kita rendah hati, Alkitab berkata kita disayang Tuhan. Saudara, kalau kita disayang Tuhan, itu lebih dari segalanya. Amin. Sebab itu mari kita mau selalu berdoa tiap hari supaya Tuhan berikan kita kerendahan hati. Kita juga harus selalu introspeksi diri. Kalau kita sombong, minta ampun. Kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga ini saya percaya kita semua mengerti, yaitu mau jadi kuat bertindak dan jadi pemenang, kita mesti kuat dalam doa. Kita harus berdoa susah. Ya. Seorang teolog yang cukup terkenal ya, dia banyak menulis buku-buku perjanjian lama, buku-buku tentang doa-doa di perjanjian lama. Namanya J. Wesley Briel. Dia punya quote yang bagus sekali. Bunyinya begini, dengan doa kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Saya ulangi, dengan doa kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Wow, betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Kita sedang menggerakkan tangan Allah. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya ini masa-masa yang terbaik ya, di mana kita punya banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Dan saya percaya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya ingat ayat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ya. Saya baca firman Tuhan berkata begini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ulangi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, penuh iman, dan kita tahu kita orang benar, artinya kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, saudara, maka doa-doa kita itu sangat berkuasa, kata Tuhan. Berkuasa bukan karena kita pandai berdoa, bukan karena kata-kata dalam doa kita yang indah-indah, bukan karena panjang atau pendeknya doa kita, nggak ngaruh. Tapi doa kita berkuasa karena ditentukan oleh siapa yang mendengar doa kita itu. Dan yang mendengar doa kita itu ialah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dia yang menjawab doa-doa saya dan saudara. Kalau sudah baca ayat yang ke-17 dikatakan, Elia orang biasa, tapi ketika dia berdoa, ya tidak ada hujan. Dan waktu dia berdoa lagi, hujan datang. Artinya kita semua orang biasa. Yang luar biasa itu Tuhan. Tapi Tuhan yang luar biasa itu digerakkan oleh doa-doa orang benar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, bicara soal doa yang mendatangkan kuasa, saya tentang kesaksian seorang bapak di Malang, namanya Pak Jamian, yang mengalami mujizat Tuhan. Beras 5 kilo, nggak habis-habis. Dia jemaat dari sahabat saya, gembala di kota Malang. Sudah tahu, beras itu baru habis beberapa waktu yang lalu. Persisnya tanggal 24 April. Maaf, 24 Juni 2020 baru habis. Beras itu diberikan kalau nggak salah tanggal 21 April. Jadi 3 bulan 3 hari baru beras 5 kilo habis. Dimakan satu keluarga setiap hari. Masak 1,5 kilo, 5 kaleng susu. Itulah mujizat ketika anak-anak Tuhan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saya rindu kita semua percayakan kuasa dan pemeliharaan Tuhan ketika kita datang berdoa di hadapan Dia. Yang terakhir, yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, yang terakhir ini, last but not least, yaitu teruslah berbuat baik. Karena Tuhan sudah dekat. Justru Tuhan dorong, Tuhan mau, Tuhan perintahkan kita untuk terus berbuat baik. Ya. Artinya apa? Teruslah menabur kebaikan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudara, kita ini kan adalah keturunan Abraham oleh karena Kristus. Demikian kata Galatia pasal 3. Nah, kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua diberi janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya sehingga
kita atau Abraham dan keturunannya itu menjadi berkat. Jadi kita ini akan diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Sebab itu Tuhan perintahkan kita untuk kita jadi berkat, saudara. Ya, karena kita diberkati untuk jadi berkat. Nah, tapi yang menarik begini Bapak Ibu. Kalau saudara baca kehidupan dari bapak iman kita itu ya, Abraham, Ishak, Yakub, ya, mereka itu justru diberkati Tuhan di saat-saat atau di masa-masa yang sulit. Ada kelaparan, kekeringan, justru mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rahasianya di mana? Alkitab menceritakan bahwa justru pada saat-saat yang sulit itu, mereka dikatakan menabur. Mereka justru menabur. Dan akhirnya mereka menuai berlipat kali ganda. Saudara, kita juga ada di masa-masa yang mirip-mirip lah. Ada di masa-masa yang sulit. Tapi justru Tuhan bilang kalau kita ingin mengalami berkat yang supranatural, kita justru harus menabur. Menabur kebaikan, menabur berkat, ya. Maka Tuhan sanggup, ya, untuk memberkati hidup saya dan saudara. Nah, saudara, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Wow, ini ayat luar biasa. Artinya begini, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ya, taburan yang kita lakukan, itu adalah benih di hadapan Tuhan. Nah, namanya benih pasti akan membawa tuaian, yaitu berkat yang kita tuai. Tapi dari ayat ini kita mengerti arti lengkap daripada tuaian itu. Yang pertama memang kita menerima berkat Tuhan, tapi lebih dari berkat itu, yaitu dikatakan melalui taburan kita, melalui perbuatan baik kita, orang, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan karena melihat kasih dan kemurahan Tuhan melalui anak-anaknya. Wah, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Kita diberkati bukan hanya untuk kita, tapi waktu kita menjadi berkat, maka orang akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya rindu kita memperhatikan hal ini. Apapun yang kita tabur, pasti akan memuliakan Tuhan. Pertolongan yang saudara beri, pemberian atau berkat yang saudara tabur, ya, persembahan yang dengan setia kita berikan untuk rumah Tuhan, itu semua memuliakan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Seorang hamba Tuhan terkenal namanya Pendeta Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, dia berkata begini, pemberian dan persembahan kita adalah bentuk nyata dari ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, ucapan syukur kita itu dapat diukur dari pemberian, taburan kita, persembahan yang kita berikan. Itu bukti nyata dari ucapan syukur kita. Kita tidak hanya memberikan ucapan syukur di mulut saja, tapi dalam tindakan, yaitu melalui apa yang kita tabur, apa yang kita beri. Itulah bukti nyata ucapan syukur kita, bukan hanya di mulut saja. Saya tutup dengan ayat ini. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, saya akan bacakan ayat-ayat di mana Rasul Paulus memuji jemaat Filipi karena apa yang mereka sudah lakukan selama ini untuk menolong dia, mensupport dia, memberkati pelayanan yang dilakukan. Dan bahkan ada janji Tuhan yang luar biasa di ayat-ayat itu.
Nah, mari saya baca ya. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu di mana kami boleh lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Hamba berdoa biarlah hari-hari ini kami jadi umat Tuhan yang kuat, bertindak dan keluar sebagai pemenang. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di rumah-rumah, dimanapun kami bisa mendengarkan YouTube channel ini. Tuhan, kami menjadi umat yang kuat di akhir zaman ini, yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi generasi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.